Bagaimana jika kamu menemukan kapal di laut? Berlayar normal, tapi semua orang di dalamnya lenyap tanpa jejak, tidak ada mayat, tidak ada perlawanan, tidak ada pesan terakhir. Tahun 1872, kapal Mary Celeste ditemukan terapung di Samudra Atlantik. Layar terbuka, makanan masih hangat, barang pribadi awak kapal rapi seperti baru ditinggal sebentar. Istri kapten dan anaknya juga hilang. Sekoci, raib, tidak ada tanda perompakan. Tidak ada darah, tidak ada badai besar tercatat. Para penyelidik panik, ada yang bilang gas beracun, ada yang bilang mutiny, ada yang bilang sesuatu dari laut memanggil mereka satu persatu. Kapal itu seperti sengaja ditinggalkan. Bertahun-tahun kemudian, logbook ditemukan. Entry terakhir ditulis kapten. Kami melihat sesuatu mengikuti kapal kami. Bukan kapal, bukan makhluk, tapi bayangan yang tahu nama kami. Koordinat terakhir dicoret. Sejak itu, setiap kapal yang melewati titik itu melaporkan hal sama. Seseorang di dek mendengar namanya dipanggil dari laut dan hampir menjawab. Apa jadinya kalau penjelajah paling berani di dunia justru memutuskan menyembunyikan penemuannya, dan dunia tidak pernah tahu apa yang hilang? Ekspedisi Kapten Arka berlayar ke peta kosong di ujung samudra. Minggu demi minggu, kru menghilang, badai datang tanpa awan. Kompas berputar gila. Lalu mereka tiba, sebuah pulau raksasa, kota batu, menara hitam, dan penduduk yang terlalu mirip manusia, tapi tanpa nama. Mereka menyambut ramah, memberi makanan, memberi pengetahuan, memberi rahasia tentang laut, bintang, bahkan kematian. Namun setiap malam, satu anggota kru bermimpi hal yang sama. Pulau ini dulu dihuni manusia, tapi mereka memilih menjadi lebih. Kru ingin melapor ke dunia. Arka ragu. Jika rahasia ini bocor, manusia akan tergoda. Saat kembali, Arka menulis laporan palsu. Tidak ada apa-apa di sana. Bertahun-tahun kemudian, arsip rahasia ditemukan. Peta asli ada tapi koordinatnya dihapus sengaja. Catatan terakhir Arka. Kalau manusia tahu cara berhenti menjadi manusia, kita tidak akan pernah kembali. Pulau itu tidak hilang. Ia disembunyikan demi menjaga kita tetap rapuh. 2 kapal hilang di Arktik, dan tak satu pun mayat kembali utuh. Tapi mereka meninggalkan pesan yang baru dipahami 1 abad kemudian. Kami berlayar mencari jalur laut baru, tapi laut justru mencari kami. Es menutup kapal seperti tangan raksasa. Persediaan menipis, waktu berhenti. Kapten Franklin masih tersenyum di dek. Seolah dingin hanya gosip. Hari demi hari, kami menulis catatan tentang kelaparan, tentang teman yang menghilang saat badai, tentang daging yang tak lagi kami sebut daging. Aku mulai merasa Arktik bukan tempat, tapi makhluk hidup yang sedang menunggu kami menyerah. 100 tahun kemudian, peneliti menemukan tulang kami. Ada tanda potongan pisau. Bukti kanibalisme. Dunia menyebut kami monster yang saling memakan. Tapi, mereka melewatkan satu detail di jurnal terakhirku. Kami tidak makan karena lapar. Kami makan karena kalau tidak, kisah ini akan hilang. Kami tahu tubuh kami akan jadi bukti. Jadi cerita kami akan hidup. Kami tidak mencari jalur baru. Kami mengorbankan diri agar dunia tahu betapa kejamnya Arktik dan betapa putus asanya manusia saat ingin tetap dikenang. Ia berlayar mencari rempah yang ia temukan justru dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dan sejak hari itu, sejarah manusia berubah arah. Aku ada di dek kapal saat angin memutar arah, mematahkan peta, dan menertawakan kompas. Kapten mengumpat. Awak kapal menangis, berdoa, dan bersumpah laut ingin menelan kami. Minggu berubah bulan, air tawar habis, daging busuk, harapan jadi cerita yang tak lucu lagi. Lalu suatu pagi, kabut robek, daratan muncul, hutan lebat, sungai berkilau, burung yang tak punya nama. Kami berteriak, tertawa, menangis. Kapten bersujud, India. Katanya gemetar. Kita berhasil. Penduduk lokal menatap kami seperti kami hantu. Kulit mereka asing, senyum mereka hati-hati. Aku merasa kami tamu yang datang tanpa diundang. Bertahun-tahun kemudian, aku tahu kami salah. Itu bukan India. Itu bukan tujuan. Itu awal penjajahan, perang, penyakit, dan kepunahan. Kapten disebut pahlawan. Dunia baru dinamai dengan namanya. Tapi tiap malam, aku ingat wajah orang-orang pertama yang kami temui dan sadar. Kami tidak menemukan dunia baru. Kami menemukan cara baru untuk menghancurkan dunia lama. Apa jadinya kalau kamu menemukan harta karun terbesar di dunia, lalu berharap tidak pernah menemukannya, karena emas itu ternyata punya harga yang bukan uang? Seorang pemburu harta karun bernama Elias mengikuti peta tua ke dasar laut Karibia. Bertahun-tahun gagal, diejek, hampir bangkrut. Sampai suatu hari, sonarnya menangkap bayangan kapal karam raksasa. Di dalamnya,
peti emas, perhiasan kerajaan, koin kuno, nilainya miliaran dolar. Timnya berteriak. Dunia heboh, media menyebutnya penemuan abad ini. Tapi setiap malam di kapal riset, Ilyas tidak tidur. Ia membaca jurnal kapten kapal karam itu. Satu kalimat diulang berkali-kali. Jangan biarkan mereka mengambil ini. Siapa mereka? Saat artefak pertama diangkat, tim mulai sakit. Kecelakaan terjadi. Investor mati misterius. Ilyas lalu menemukan catatan rahasia lain. Harta itu bukan tenggelam karena badai, tapi sengaja ditenggelamkan agar tidak jatuh ke tangan manusia. Ia membocorkan lokasi palsu ke publik. Harta karun itu tetap di dasar laut. Dan kini, setiap kali sonar lain mendekat, seseorang selalu menghapus koordinatnya, seolah ada penjaga yang masih setia, atau mungkin Ilyas sendiri tidak pernah benar-benar pergi. Semua orang bilang, ini cuma mitos, sampai orang-orang di timku mulai mati satu persatu. Dan aku masih hidup, entah karena beruntung, atau belum waktunya. Kami membuka makam itu dengan tangan gemetar, dan kamera menyala. Debu ribuan tahun menempel di kulit seperti doa yang tertunda. Dinding penuh simbol, kutukan, ancaman. Tapi kami ilmuwan. Kami tertawa pada takhayul. Hari pertama, fotografer jatuh sakit. Jantungnya berhenti tanpa sebab. Hari ketiga, arkeolog utama ditemukan di kamar hotel. Wajahnya seperti melihat sesuatu yang tak bisa diceritakan. Aku mulai bermimpi raja itu berdiri di samping tempat tidurku. Wajahnya rusak oleh waktu, matanya utuh oleh amarah. Setiap malam, jumlah kami berkurang. Setiap pagi, media menyebutnya kebetulan. Bulan lalu, aku membaca catatan laboratorium rahasia. Jamur purba, spora beracun, mikroorganisme yang tak pernah kita temui. Bukan kutukan, bukan sihir. Tapi raja itu tetap membunuh kami, hanya dengan bertahan hidup lebih lama dari sains kami. Dan lucunya, publik masih lebih suka percaya pada kutukan. Karena kalau ini sains, berarti kita sendiri yang menggali kematian kita. Bayangkan sebuah negara diserang meriam karena sepotong kue, kedengarannya lucu sampai ribuan orang mati karenanya. Tahun 1838, seorang tukang kue Prancis di Meksiko mengadu. Tokonya dirusak tentara, kue-kue hancur, uang lenyap. Ia menuntut ganti rugi ke Raja Prancis. Angkanya gila, terlalu besar untuk sekadar pastry. Meksiko menolak. Prancis tersinggung. Lalu kapal perang datang. Pelabuhan dibombardir. Kota terbakar. Pasukan mendarat. Semua demi kehormatan seorang pembuat kue. Rakyat sipil berlari. Tentara muda mati. Di pasir. Dunia tertawa tapi darah tetap jatuh ke tanah. Bertahun kemudian, arsip rahasia dibuka. Ternyata tuntutan si tukang kue hanyalah alasan. Prancis sudah ingin menyerang sejak lama. Kue cuma dalih yang manis untuk perang pahit. Catatan terakhir, diplomat Prancis berbunyi, orang lebih mudah menerima perang jika alasannya terdengar konyol. Mereka tidak akan bertanya, siapa yang benar-benar diuntungkan. Perang itu disebut Pastry War, dan dunia belajar. Kadang, sejarah ditulis oleh remah-remah untuk menutupi roti yang lebih besar. Bayangkan kerajaan terkaya di dunia runtuh hanya karena satu keputusan yang salah. Dan orang yang membuat keputusan itu adalah rajanya sendiri. Kerajaan itu hidup dalam emas, gudang penuh rempah, pelabuhan ramai, istana berkilau seperti matahari. Rakyat percaya rajanya tak terkalahkan. Sampai suatu hari, sang raja menolak utusan asing yang datang dengan senyum dan hadiah. Ia mengusir mereka, menghina mereka di depan istana. Malam itu, laut tampak tenang, terlalu tenang. Bulan berikutnya, kapal-kapal asing kembali, bukan membawa hadiah, tapi meriam. Api jatuh dari langit, pelabuhan terbakar. Prajurit yang dibanggakan raja panik, mundur, dan mengkhianati. Rakyat menjerit, raja bersembunyi di ruang emasnya, menghitung kekayaan sambil mendengar kerajaan runtuh di luar. Saat musuh masuk ke istana, mereka tak mencari emas, mereka mencari arsip. Ternyata, kerajaan ini runtuh bukan karena perang, tapi karena dunia akhirnya tahu. Seluruh kekayaan mereka dibangun dari perbudakan dan kebohongan. Dan keputusan raja menolak utusan itu bukan kesombongan, itu usaha terakhirnya untuk mencegah rahasia itu bocor. Perang itu berlangsung lebih singkat dari satu episode sinetron, tapi cukup lama untuk mengubah nasib ribuan orang. Aku berdiri di dermaga Zanzibar saat meriam Inggris mengarah ke istana. Langit cerah, laut tenang, terlalu tenang untuk sebuah perang. Sultan baru saja naik tahta, menolak ultimatum, menantang kerajaan terbesar di dunia dengan pasukan yang nyaris simbolis. Orang-orang di pasar masih berjualan ikan, anak-anak masih bermain.
Kami pikir ini cuma ancaman diplomatik, sampai dentuman pertama memecah udara. Istana terbakar seperti kertas. Meriam membalas. Tapi suaranya tenggelam oleh kapal baja di pelabuhan. Tentara lari, bendera jatuh. Kota berubah sunyi dalam hitungan menit. Aku melihat jam saku ayahku. Jarumnya bahkan belum satu putaran penuh. 45 menit kemudian, perang selesai. Sultan melarikan diri. Inggris menang. Sejarah mencatatnya sebagai perang terpendek di dunia, tapi tak ada yang menulis tentang malam setelahnya tentang kota yang merasa kalah. Bahkan sebelum sempat bertempur, kami tidak kalah dalam 45 menit. Kami kalah jauh sebelum meriam pertama ditembakkan saat dunia memutuskan bahwa waktu kami tidak cukup berharga untuk sebuah perang yang layak diingat. Raja itu tidak mati, ia menghilang dan seluruh kerajaan pura-pura tidak sadar. Aku penjaga terakhir yang melihatnya pergi. Malam itu istana sunyi seperti makam yang lupa bernafas. Raja berdiri di balkon, menatap kota yang ia bangun dari darah dan janji. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena keputusan. Jika aku tetap di sini, mereka akan membunuhmu, katanya padaku. Kudengar bisik para bangsawan, rencana kudeta, pisau yang diasah dalam doa. Raja tahu, terlalu tahu, ia tidak mau perang saudara, ia tidak mau anak-anak kota ini tumbuh di atas kuburan ayah mereka. Kami berjalan melewati terowongan rahasia, lampu minyak bergetar seperti nyawa yang hampir padam, setiap langkah terdengar seperti pengkhianatan. Keesokan paginya, rakyat diberitahu, raja tewas dibunuh musuh misterius, kerajaan berkabung, kudeta gagal, semua tenang. Bertahun kemudian, aku menemukan suratnya di balik mahkota. Terima kasih sudah membantuku kabur, tapi aku bukan lari dari mereka. Aku lari dari diriku sendiri. Dan akhirnya aku sadar, yang hilang malam itu bukanlah raja, tapi yang hilang adalah keinginannya untuk berkuasa dan aku yang menyelamatkannya, justru malah menghapus sejarahnya. Apa jadinya kalau seekor kuda duduk di kursi pejabat tertinggi kekaisaran dan semua orang berpura-pura itu normal? Malam itu, Roma tidak menertawakan Caligula, mereka gemetar. Caligula berdiri di aula istana, matanya merah, senyumnya bengkok. Ia menunjuk kudanya Incitatus dengan jubah sutra dan kalung emas. Mulai hari ini, dia senator, katanya. Tak ada yang berani membantah. Para pejabat berlutut. Mereka mencium kuku kuda itu, seperti mencium tangan dewa. Di lorong-lorong gelap, bisikan beredar. Ini bukan sekadar kegilaan. Ini ujian. Caligula ingin melihat siapa yang masih punya keberanian menjadi manusia. Dan siapa yang sudah berubah jadi anjing penjilat. Beberapa minggu kemudian, Caligula dieksekusi oleh pengawalnya sendiri. Roma bernapas lega. Tapi di sidang berikutnya, para senator tetap diam, patuh, dan takut bahkan tanpa kaisar gila. Dan seseorang berbisik pelan, Incitatus tidak pernah jadi pejabat. Kitalah yang sejak awal sudah jadi kuda. Bagaimana kalau seluruh dunia berubah, tapi kamu memilih mati demi masa lalu? Saigo Takamori melakukannya, dan Jepang tidak pernah sama lagi. Era samurai runtuh, senapan menggantikan pedang. Kaisar muda merangkul modernitas. Saigo, legenda hidup, menolak tunduk. Ia memimpin pemberontakan. Mantan sahabat jadi musuh. Murid-muridnya mengangkat katana melawan artileri. Peluru menghujani baju zirah tradisional. Samurai jatuh satu persatu. Tapi mereka tetap maju. Di Shiroyama, Saigo terluka parah. Pasukannya hampir habis. Pemerintah menawarkan pengampunan. Dunia baru menunggu jika ia menyerah. Legenda bilang, ia melakukan seppuku. Tapi catatan rahasia menyebut hal lain. Saigo sebenarnya ingin kalah. Ia tahu, samurai harus hilang, supaya Jepang bisa lahir kembali, tanpa beang-beang feodalisme. Pedangnya bukan melawan modernisasi, melainkan membuka jalan dengan darah sendiri. Dan ironi terbesar, Jepang modern berdiri di atas pengorbanan orang yang paling ingin mempertahankan masa lalu. Pernah dengar perang dimenangkan, bukan oleh tentara, tapi oleh langit. Aku ada di sana, dan aku masih merasakan dinginnya di tulang. Kami sudah siap mati. Meriam diarahkan, senapan dikokang, jantung berdetak, seperti drum perang. Ini pertempuran terakhir menang atau lenyap. Di seberang, pasukan musuh lebih besar, lebih rapi, lebih yakin. Kami cuma barisan lelah yang terlalu takut untuk mundur. Lalu angin datang. Pelan. Aneh. Seolah bumi menarik napas panjang sebelum berteriak. Langit menghitam. Bukan seperti malam, tapi seperti mata yang marah. Hujan turun seperti peluru, petir menghantam barisan musuh. Kuda-kuda mereka panik. Meriam mereka tenggelam di lumpur. Kami hanya berdiri, membeku, menyaksikan alam bertempur untuk kami. Saat matahari muncul, musuh sudah mundur. Kami menang tanpa menyerang, tapi baru bertahan-tahan,
Kemudian aku tahu, jenderal kami sudah membaca ramalan badai dan sengaja mengirim kami ke sini, bukan untuk bertarung, tapi sebagai umpan bagi cuaca. Kami bukan pahlawan, kami hanya taruhan, dan langit memilih berpihak.